Judul renungan firman Tuhan, tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Ingatlah, tidak ada peristiwa dalam hidup ini yang tidak ada jalan keluarnya. Jadi pagi hari ini jangan pesimis dan apatis atau acuh tak acuh, melainkan optimislah, miliki pemikiran positif menghadapi apapun yang sedang terjadi. Kita baca dalam Ulangan pasal 8 ayat yang kedua sampai ayat yang kelima. Ingatlah kepada seluruh perjalanan yang kau lakukan atas kehendak Tuhan Allahmu di padang gurun selama 40 tahun ini, dengan maksud merendahkan hatimu dan mencobai engkau untuk mengetahui apa yang ada dalam hatimu, yakni apakah engkau berpegang pada perintahnya atau tidak. Jadi, ia merendahkan hatimu, membiarkan engkau lapar dan memberi engkau makan mana yang tidak kau kenal dan yang juga tidak dikenal oleh nenek moyangmu, untuk membuat engkau mengerti bahwa manusia hidup bukan dari roti saja, tetapi manusia hidup dari segala yang diucapkan Tuhan. Pakaianmu tidaklah menjadi buruk di tubuhmu dan kakimu tidaklah menjadi bengkak selama 40 tahun ini. Maka haruslah engkau insaf bahwa Tuhan Allahmu mengajari engkau seperti seseorang mengajari anaknya. Nah, kita lihat pasal bacaan di atas berbicara tentang suatu peristiwa bangsa Israel waktu di padang gurun, yang cocok menggambarkan situasi kita hari-hari ini. Nah, bangsa Israel berada di padang gurun selama 40 tahun, yang berarti ada limit atau batas waktunya fase padang gurun mereka yang penuh dengan kesulitan pada saat itu mereka rasakan. Dengan maksud untuk merendahkan hati mereka maupun kita saat-saat ini. Ada sesuatu yang baru juga, yaitu tentang makanan mana yang diberi bagi umat Israel oleh Tuhan yang tidak pernah terjadi sebelumnya semasa Tuhan menyertai kehidupan bangsa Israel. Dalam Ulangan pasal 8 ayat yang ke-7 sampai yang ke-10, sebab Tuhan Allahmu membawa engkau masuk ke dalam negeri yang baik, suatu negeri dengan sungai, mata air, dan danau yang keluar dari lembah-lembah dan gunung-gunung, suatu negeri dengan gandum dan jelainya, dengan pohon anggur, pohon ara, pohon delimanya, suatu negeri dengan pohon zaitun dan madunya, suatu negeri di mana engkau akan makan roti dengan tidak usah berhemat, di mana engkau tidak akan kekurangan apapun, suatu negeri yang batunya mengandung besi dan dari gunungnya akan kau gali tembaga, dan engkau akan makan dan akan kenyang. Maka engkau akan memuji Tuhan Allahmu karena negeri yang baik yang diberikannya kepadamu itu. Jadi ada sesuatu yang baik yang akan kita terima setelah melewati fase padang gurun ini, seperti halnya yang dialami bangsa Israel pada bacaan di atas. Maka itu jangan kita sampai putus asa atau hilang pengharapan, sebab kita punya kekuatan rohani serta mental kuat dalam menghadapi setiap peristiwa yang terjadi secara global, lokal, maupun personal dalam kehidupan kita. Mari kita lihat, pergumulan itu menghasilkan pengharapan. Dalam padang gurun, fase padang gurun itu yang bisa kita lihat adalah yang pertama, penderitaan. Jadi bagi bangsa Israel yang mereka alami, mungkin mereka rasa sebagai penderitaan. Dan yang kita lihat sendiri bahwa itu seperti penderitaan. Namun sesungguhnya tidaklah demikian bagi Tuhan. Tuhan melihatnya sebagai sebuah fase ujian, supaya mereka belajar untuk bergantung berserah penuh hanya kepada Tuhan, serta menjadi orang-orang yang rendah hati. Dan yang kedua adalah kehendak Tuhan. Allah izinkan peristiwa yang dialami bangsa Israel terjadi, bahkan seolah mendorong atau memaksa mereka masuk dalam padang gurun. Namun, sebenarnya Allah memiliki rancangan yang baik bagi umat pilihannya itu. Jika kita menganggap penderitaan hanya sebagai sebuah penderitaan, maka akan menjatuhkan kita dan kita tidak bisa memandang janji-janji Tuhan. Maka itu akan jadi terlalu berlebihan ya, dan menganggap berat pergumulan hidup kita. Jadi jangan menyerah ataupun membiarkan beban itu menguasai sehingga kita terus terintimidasi. Jadi lihatlah penderitaan ataupun pergumulan sebagai suatu pembentukan bagi hidup kita. Itu kehendak Tuhan dalam kehidupan kita. Kemudian ada batasnya. Yakinlah ada ujungnya dan pasti selesai.
Karena itu, jangan kebutuhan umat Israel waktu itu. Demikian juga kita, walau dalam situasi sesulit apapun, prinsip yang perlu kita pegang ialah jangan jadi orang yang rakus atau serakah. Jangan ambil apa yang bukan hak kita. Meski sedang mengalami kesulitan, janganlah menghalalkan segala cara. Seperti halnya mana tercurah pada waktunya, demikian pula berkatnya bagi kita akan datang tepat pada waktunya. Cara Tuhan tuh unik kok. Dan kita tidak bisa mengukur pikirannya, tetapi Tuhan sanggup melakukannya terhadap kita. Karena itu, nikmati saja apa yang masih kita miliki hari ini dari Tuhan. Kemudian pemeliharaan Tuhan yang kedua adalah burung puyuh. Burung puyuh pun diberi Tuhan karena umat Israel mengeluh tidak pernah makan daging. Ya, jadi hati yang rakus, greedy adalah hati yang gak pernah tahu mengucap syukur kepada Tuhan. Sedangkan orang yang mengerti cara bersyukur kepadanya akan menikmati berkat sekecil apapun yang ada hari ini. Jadi yakinlah Tuhan punya banyak cara serta takkan kehabisan jalan untuk menolong dan memelihara. Pintu yang tertutup pun apabila Tuhan sudah berkehendak membukanya, maka bagi Dia tidak ada yang mustahil. Siapapun dan apapun yang kita kerjakan, janganlah sampai salah berpikir tentang Tuhan kita sendiri, sebab apabila sampai begitu kita sebenarnya mengalami masalah yang lebih serius, yaitu kehidupan rohani yang salah dan tidak berkualitas. Nah, mari kita lihat perlindungan Tuhan atas bangsa Israel, dan itu pun berlaku bagi kita semua pagi hari ini. Tiang awan dan tiang api. Ada tiang awan di siang hari bagi umat Israel supaya tidak terkena panas ketika matahari terik, kaki mereka pun tidak menjadi bengkak, serta pakaian mereka tidak rusak. Tiang api diberikan oleh Tuhan bagi mereka supaya tidak kedinginan saat malam di padang gurun. Jika Dia mengizinkan sebuah penderitaan atas kehendaknya, yang pasti ada batasnya, maka Ia pun pasti akan bertanggung jawab untuk memberi pemeliharaan serta perlindungan bagi kita semua. Pengharapan yang menghasilkan dampak positif dari setiap pemeliharaan yang Tuhan lakukan bagi orang-orang Israel dan umat-umat Tuhan yang tahu mengucap syukur. Yang pertama ada pertobatan. Dalam ayat 5, tujuan umat Israel mengalami penderitaan serta pergumulan ialah supaya mereka insaf serta bertobat. Tuhan melatih mereka seperti seseorang sedang mengajari anaknya. Cara Tuhan membentuk setiap kita pun mungkin berbeda ya. Bisa saja lewat masalah ekonomi, bisa saja kita pikirkan lewat sakit penyakit atau masalah keluarga atau lainnya. Namun tujuan akhirnya selalu sama, yakni pertobatan serta menyadari bahwa kita ini lemah, tidak mampu dan perlu terus dikoreksi oleh Tuhan sehingga mengalami perubahan hidup yang lebih baik. Bukalah hati serta diri kita untuk mau dibentuk dan diproses oleh Tuhan. Kemudian ada janji kehidupan yang lebih baik dalam ayat 7-9. Apapun masalah yang kita alami dan hadapi bukanlah tanpa batas waktu atau unlimited, melainkan ada batasnya. Ada janji dan pengharapan positif dari Tuhan yang akan kita tuai di depan apabila hari ini kita mau berubah melakukan yang baik serta tetap mengucap syukur. Jadi tetaplah optimis. Tanpa pengharapan ataupun semangat menghadapi hari depan dan tanpa perkataan baik yang kita ucapkan, maka biasanya akan terjadi seperti yang kita percayai. Dan yang terakhir adalah ucapan syukur. Ayat 10, dalam keadaan sulit maupun senang tetaplah memuji Tuhan dan mengucap syukur supaya Ia memberkati. Janganlah lelah menghadapi pergumulan apapun, tetapi tetaplah semangat, hadapi dengan senyum serta sukacita agar kita lebih ringan kendati hidup terasa berat, dan yakinlah Tuhan akan mengambil alih beban itu. Sebagai kesimpulan, Tuhan izinkan anak-anaknya masuk dalam pergumulan dengan maksud untuk lebih baik lagi. Tuhan tidak akan pernah lepas tangan jika diizinkan kita masuk pergumulan. Pertolongan Tuhan selalu datang tepat waktu dan tidak pernah terlambat. Janjinya tidak akan pernah diingkari tetapi selalu ditepati. Dan yang terakhir, belajarlah untuk bersyukur dan jangan mengeluh. Selalu ingat, tidak ada peristiwa dalam hidup ini yang tidak ada jalan keluarnya. Tuhan akan membentuk kita sesuai kehendaknya
dan bukan seperti yang kita mau. Tidak ada yang mustahil bagi. I can do